pemirsa, medannya susah banget. Tanahnya itu berlumpur, sepatu saya aja sampai nyangkut tadi. Dan terlebih lagi harus ngikutin langkah kaki kuda. Tim Indonesiaku kali ini tiba di Kabupaten Solok, salah satu dari 12 kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Bertahun-tahun sudah, Solok menyandang predikat kabupaten tertinggal. Kabar baiknya, tahun 2014 Kabupaten Solok dinyatakan lepas dari status kabupaten tertinggal, tapi tidak demikian dengan beberapa daerah di kota ini. Kami tiba di Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Tigolurah. Mobil biasa tidak bisa menembus jalan ke Nagari Garabagdata. Kami pun menitipkan mobil di desa. Kami lantas bersiap pindah ke mobil bergardan ganda. Mobil bergardan ganda ini menjadi angkutan umum bagi warga. Namun kendaraan ini tidak setiap waktu ada dan menunggu penumpang. Kami termasuk beruntung bertemu Zendi dan teman-temannya. Mereka ingin mengangkut minyak ke desa. Namun setelah bernegosiasi, Zendi bersedia membawa kami dulu. Biasanya warga bisa menunggu mobil seharian untuk ke sana. Tarif untuk sekali jalan sebesar Rp100.000 untuk warga Nagari. Sementara rombongan tim kami harus menyewa satu mobil dengan harga yang cukup besar, yakni Rp1.200.000. Ini karena barang peralatan yang kami bawa cukup banyak. Harga yang cukup fantastis untuk jarak hanya 15 km ke desa yang akan saya tuju. Saya menjadi sangat penasaran sesulit apa medan ke sana sehingga membuat ongkos mobil begitu mahal. Persiapan telah selesai, kami pun mulai berangkat. Awal perjalanan kami disambut dengan perkampungan warga Batu Bajanjang dengan jalan tanah yang lumayan bagus. Beberapa menit kemudian kami mulai memasuki jalan setapak dengan tanah yang berlumpur. Belum ada 10 menit melaju, mobil terjebak jalan tanah yang liat. Dua orang awak mobil turun. Mereka langsung menyingkirkan tanah yang menghalangi ban mobil. Bolak-balik di jalan seperti ini memang tidak bisa sendiri. Sopir harus membawa rekan minimal 2 orang. Di saat sopir mobil berusaha mengatur pedal dan gas, rekannya mengatur jalan agar bisa dilalui. Selihai apapun mengendarai, tidak ada yang berani jika sendiri atau berdua di jalan ini. Lepas jebakan tanah, kami melanjutkan perjalanan. Rupanya rintangan tadi baru awal saja bagi kami. Kini di depan kami, medan jalan menjadi semakin parah. Tak berapa lama kami mendapati rombongan mobil di depan kami. Mereka tengah berusaha meloloskan mobil dari jebakan tanah liat. Kembali awak mobil kami turun memeriksa keadaan. Terlihat bahwa mereka sudah sangat terbiasa dengan situasi seperti ini. Ternyata rombongan ini sudah lebih dari 1 jam terjebak. Mobilnya tidak bisa menanjak melewati tanah lumpur yang dalam. Kesulitan seperti ini menumbuhkan rasa solidaritas warga. 2 awak mobil yang saya tumpangi pun dengan sukarela membantu memadatkan tanah untuk jalan mobil mereka. Akhirnya mobil mereka pun bisa melaju kembali. Sudah tidak terhitung berapa kali kami harus terhenti karena mobil terjebak.
Tantangan demi tantangan pun kami lewati. Namun belum cukup untuk mengantarkan kami ke tujuan. Kami masih harus melewati tanjakan yang berbelok tajam. Tanjakan ini merupakan ujian tersulit bagi semua pelintas jalan ini. Benar saja, mobil kami terjebak di tengah-tengah tanjakan. Kali ini banyak yang membantu. Penumpang mobil yang tadi kami tolong sekarang turun tangan. Tidak cukup hanya dengan menyingkirkan tanah yang menghalangi, mobil pun harus didorong. Namun sepertinya membutuhkan usaha lebih untuk membantu mobil yang lain. Umur mobil ini yang lebih tua dibandingkan mobil Zendi membuat kekuatannya sudah tidak sebagus dulu. Ditambah beban bawaan yang lebih berat dari mobil yang saya tumpangi. Mendorong mobil ini ternyata tidak cukup membuatnya maju. Tidak kehabisan akal, salah satu awak mobil mengambil tali. Dengan cepat, tali dipasangkan dan kami pun bekerja sama menarik mobil. Akhirnya, mobil ini pun terbebas dari dalamnya lumpur. Rintangan ini kadang membuat pengemudi seperti Zendi kehilangan waktu, bahkan pernah bermalam di jalan, menunggu bantuan mobil lain datang. Bang, kalau trek kayak gini, pernah nggak sih sampai bermalam? Pernah sih, malahan sering nyampenya di atas kan. Pagi atau tengah malam kan. Berangkat jam? Berangkatnya pagi lah dari bawah kan. Biar nyampenya tengah malam di atas. Berangkat pagi dari bawah sampai tengah malam di atas. Wow. Terus pernah nggak sih ada kejadian-kejadian kecelakaan gitu? Pernah sih, udah 2 kali itu di bawah sana situ. Udah 2 mobil yang jatuh sih. 2 mobil? Iya. Jatuh dia? Iya. Itu ke jurang? Iya, ke jurang cuman. Ternyata beginilah perjuangan pengendara dan warga yang setiap harinya melintasi jalan menuju Nagari Garabagdata. Kini saya baru paham mengapa tarif mobil menuju desa yang kami tuju sangat mahal. Sebenarnya pada musim kemarau mobil jenis minibus bisa melaju. Namun pada musim hujan seperti ini, harapan transportasi satu-satunya adalah gardan ganda. Suka atau tidak, inilah satu-satunya jalan yang menghubungkan Nagari Garabagdata dengan pusat kota kecamatan. Miris, sejak lebih dari 10 tahun jalur dibuka, begini saja keadaannya hingga sekarang. Harapan untuk mendapatkan jalan yang baik sepertinya tak akan terpenuhi dalam waktu dekat. Ya, pembangunan jalan menuju Garabagdata terbentur masalah status hutan lindung di sepanjang jalan. Hampir 3% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat memang merupakan kawasan hutan lindung. Kawasan hutan lindung harus terjamin kealamiannya dan steril dari modernitas. Ini menjadi persoalan yang sangat pelik. Setelah lebih dari 5 jam perjalanan, kami pun sampai di desa. Secara geografis, Nagari Garabagdata berada pada ketinggian 720 meter di atas permukaan laut. Sebenarnya alam di sekitar memiliki pesona yang sangat luar biasa. Lebatnya hutan di sekeliling seakan melindungi desa dari hiruk-pikuk perkotaan. Garabagdata dikelilingi Bukit Tunduk, Bukit Panco, Gunung Anjing, dan Gunung Singgirya. Inilah yang membuat udara di sini sangat sejuk, jauh dari polusi.
Garabak Data merupakan sebuah desa yang dibagi menjadi 3 dusun. Dusun Garabak, Dusun Data, dan Dusun Batu Balai. Terdapat sekitar 1.500 kepala keluarga dengan total 3.750 jiwa yang tinggal di sini. Angka kependudukan yang sangat tinggi untuk sebuah desa terpencil. Kali ini saya bertemu dengan salah satu petani yang akan membawa hasil panennya keluar dusun. Mereka tidak bisa langsung mengangkut padi-padi mereka ke pasar. Disinilah kuda berperan. Hewan berkaki 4 yang dulu menjadi andalan keluar masuk nagari ini kini hanya digunakan di dalam desa. Kuda beban menjadi tumpuan transportasi warga terutama untuk mengangkut hasil panen para petani. Pak Jamilus adalah salah satu pemilik kuda yang menyediakan jasa antar. Jika ada yang membutuhkan jasanya, Jamilus selalu siap dengan 2 kuda yang dimilikinya. Setelah memuat hasil panen di kantong bawaan kuda, padi pun siap diantar. Kali ini kabarnya perjalanan yang Pak Jamilus tempuh cukup jauh. Penasaran, saya pun ikut. Benar saja, baru beberapa meter melangkah, kami disambut dengan jalan berlumpur. Medan jalan di sini tidak pernah kering walaupun pada musim panas. Apalagi pada musim hujan seperti sekarang. Tanah menjadi sangat gembur dan lunak. Salah melangkah, kaki bisa terjebak ke dalam lumpur jalan ini. Belum ada setengah perjalanan, kaki saya sudah terjebak di dalam genangan lumpur. Ini dalam banget sumpah. Aduh, pemirsa, medannya susah banget. Tanahnya itu berlumpur, sepatu saya aja sampai nyangkut tadi. Dan terlebih lagi harus ngikutin langkah kaki kuda. Ya ampun, super banget bapaknya. Terus lanjut.